Pernah merasa setelah usia 55 tahun, keinginan masih ada, tapi tubuh seperti cepat menyerah? Banyak pria datang ke saya dan berkata, "Dok, saya tidak sakit, tapi kok rasanya loyo?" Mereka bingung, karena dari luar terlihat sehat, makan masih normal, aktivitas masih jalan. Yang jarang disadari, kondisi ini sering bukan muncul tiba-tiba. Ia terbentuk pelan-pelan dari pola hidup yang dilakukan bertahun-tahun tanpa kita sadari. Pola tidur yang berubah, tubuh yang makin jarang bergerak, pikiran yang terlalu penuh, dan kebiasaan kecil yang dianggap wajar. Lebih mengejutkan lagi, banyak pria mengira ini pasti karena usia, lalu memilih diam. Padahal, dari pengalaman saya menangani pasien lansia, banyak di antara mereka yang membaik setelah memahami penyebab sebenarnya dan melakukan langkah yang tepat. Di video ini, saya akan mengajak Anda melihat lebih dekat kebiasaan-kebiasaan tersembunyi yang diam-diam melemahkan respon tubuh setelah usia 55 tahun, sekaligus membahas cara aman dan realistis untuk memperbaikinya. Jika Anda ingin tetap percaya diri dan nyaman dengan tubuh Anda sendiri, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri, yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Dalam praktik saya sebagai dokter yang menangani pasien lansia, ada satu kalimat yang sangat sering saya dengar. "Dok, mungkin ini memang sudah umur." Kalimat ini hampir selalu diucapkan dengan nada pasrah, seolah tubuh memang tidak punya pilihan lain selain melemah. Saya masih ingat Pak Surya, usia 59 tahun. Beliau datang bukan karena keluhan berat, hanya merasa stamina menurun dan cepat lelah. Hasil pemeriksaan awal cukup baik. Tekanan darah terkendali, gula darah dalam batas aman. Namun saat saya menanyakan kualitas hidupnya secara lebih personal, beliau terdiam cukup lama, lalu berkata, "Dok, belakangan ini Mr. P juga mudah loyo. Saya kira ini wajar karena usia." Keluhan seperti ini sangat umum. Banyak pria setelah usia 55 tahun mengalami perubahan respon tubuh, tapi memilih menganggapnya normal dan tidak perlu dibahas. Padahal dalam dunia kesehatan pria, perubahan ini sering menjadi sinyal awal bahwa tubuh sedang beradaptasi dengan kondisi baru dan membutuhkan perhatian lebih. Berbagai sumber kesehatan global menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh memang mengalami perubahan. Hormon pria menurun secara perlahan, aliran darah tidak secepat dulu, dan pemulihan tubuh membutuhkan waktu lebih lama. Namun penurunan ini bukan sesuatu yang langsung membuat tubuh kehilangan fungsi. Dampaknya sangat dipengaruhi oleh pola hidup sehari-hari. Masalahnya, banyak pria masih menjalani gaya hidup yang sama, seperti saat usia 40 tahun. Jam tidur makin pendek, aktivitas fisik berkurang, stres meningkat, tapi tubuh diharapkan tetap kuat seperti sebelumnya. Akibatnya, tubuh mulai memberi tanda protes. Salah satu tanda yang paling sensitif adalah respon Mr. P yang terasa lebih mudah loyo. Yang perlu dipahami, kondisi ini bukan aib dan bukan tanda kegagalan sebagai pria. Ini adalah bahasa tubuh yang meminta perhatian. Sayangnya, karena topik ini jarang dibicarakan secara terbuka, banyak pria memendam keluhan terlalu lama. Akhirnya muncul rasa cemas, menurunnya kepercayaan diri, dan hubungan dengan pasangan ikut terpengaruh. Bab ini penting untuk membuka kesadaran bahwa loyo setelah usia 55 tahun bukan selalu takdir yang harus diterima. Ia seringkali merupakan hasil dari proses panjang yang bisa dipahami dan diperbaiki jika kita mau mendengarkan sinyal tubuh sejak awal. Setelah pasien mulai menerima bahwa kondisi loyo bukan sekadar soal usia, biasanya muncul pertanyaan lanjutan. "Dok, sebenarnya apa yang membuat tubuh saya berubah?" Disinilah kita mulai membedah pola hidup sehari-hari yang sering dianggap biasa.
padahal dampaknya besar. Saya teringat Pak Surya yang kita bahas di bab sebelumnya. Saat saya minta beliau menceritakan rutinitas hariannya, semuanya terdengar normal. Bangun pagi, bekerja, makan seperti biasa, malam menonton televisi hingga larut. Tapi justru dari rutinitas inilah masalah mulai terlihat. Pola tidur menjadi yang pertama. Banyak pria usia 55 tahun ke atas tidur lebih larut dan sering terbangun di malam hari. Dalam ilmu kesehatan, tidur bukan sekadar istirahat, tapi waktu tubuh memperbaiki sistem hormon, saraf, dan pembuluh darah. Saat tidur terganggu dalam jangka panjang, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan energi dan menjaga respon alami tetap optimal. Kebiasaan duduk terlalu lama juga sering tidak disadari. Setelah pensiun atau berkurangnya aktivitas fisik, banyak pria menghabiskan waktu lebih banyak duduk. Aliran darah menjadi kurang lancar. Dalam kesehatan pria, aliran darah yang baik sangat penting untuk stamina dan respon tubuh. Ketika pergerakan berkurang, dampaknya sering terasa pada vitalitas secara keseluruhan. Pola makan menjadi faktor berikutnya. Konsumsi gula, makanan manis, dan gorengan yang berlebihan dapat memicu peradangan ringan dalam tubuh. Berbagai sumber kesehatan global menjelaskan bahwa peradangan jangka panjang berhubungan dengan gangguan pembuluh darah dan keseimbangan hormon. Akibatnya, tubuh terasa lebih cepat lelah dan respon tidak sekuat dulu. Yang sering luput adalah beban pikiran. Banyak pria terbiasa memendam stres. Masalah keuangan, peran sebagai kepala keluarga, atau kekhawatiran tentang kesehatan jarang dibicarakan. Dalam kondisi ini, hormon stres meningkat. Jika berlangsung lama, hormon ini justru menekan sistem tubuh yang berhubungan dengan relaksasi dan pemulihan. Semua kebiasaan ini tidak langsung menyebabkan loyo dalam 1 atau 2 minggu. Prosesnya bertahun-tahun. Karena terjadi perlahan, tubuh seolah beradaptasi, sampai suatu hari keluhan mulai terasa jelas. Bab ini penting untuk membantu audiens memahami bahwa perubahan yang mereka alami bukan datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari pola hidup yang perlu dievaluasi dengan jujur agar langkah perbaikan bisa dimulai dengan tepat. Setelah memahami bahwa pola hidup berperan besar, banyak pria justru masuk ke fase yang paling beresiko. Fase ingin hasil cepat. Di titik ini, saya sering melihat wajah bingung bercampur cemas di ruang praktik. Dok, saya sudah coba perbaiki pola hidup, tapi rasanya lambat. Apa tidak ada cara yang lebih cepat? Saya teringat Pak Rudi, usia 61 tahun. Beliau datang dengan keluhan jantung berdebar dan badan terasa tidak nyaman. Setelah saya tanyakan, ternyata beberapa minggu sebelumnya, ia mencoba obat yang direkomendasikan teman. Katanya ampuh dan cepat terasa. Memang sempat ada perubahan, tapi hanya sebentar. Setelah itu, tubuhnya justru terasa semakin lelah. Dalam berbagai panduan kesehatan pria internasional, solusi instan sering diperingatkan, terutama untuk usia di atas 55 tahun. Banyak produk bekerja dengan cara memaksa sistem tubuh, bukan memperbaiki keseimbangannya. Efeknya mungkin terasa cepat, tapi risikonya juga ikut meningkat, terutama pada jantung, tekanan darah, dan pembuluh darah. Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap loyo sebagai masalah terpisah. Padahal, seperti yang kita bahas di bab sebelumnya, kondisi ini berkaitan dengan banyak sistem tubuh sekaligus. Aliran darah, hormon, syaraf, kualitas tidur, dan kondisi mental saling memengaruhi. Jika satu bagian dipaksa bekerja lebih keras tanpa memperbaiki yang lain, tubuh akan bereaksi. Ada juga pasien yang mencoba berbagai ramuan tanpa panduan jelas. Tidak semua ramuan berbahaya, namun tanpa dosis yang tepat dan tanpa melihat kondisi kesehatan keseluruhan, risikonya sulit diprediksi. Beberapa bahan bahkan dapat berinteraksi dengan obat rutin yang biasa dikonsumsi lansia, seperti obat tekanan darah atau diabetes. Yang sering tidak disadari, tekanan mental karena ingin cepat pulih justru memperburuk kondisi. Rasa cemas, takut mengecewakan pasangan, dan membandingkan diri dengan masa lalu membuat tubuh semakin sulit untuk rileks.
Dalam ilmu kesehatan, kondisi rileks sangat penting agar sistem saraf bekerja seimbang. Bab ini penting sebagai pengingat bahwa memperbaiki kondisi tubuh di usia matang bukan perlombaan. Tubuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Memahami apa yang sebaiknya dihindari sama pentingnya dengan mengetahui apa yang perlu dilakukan. Dari sini, kita bisa melangkah ke pendekatan yang lebih aman, realistis, dan berkelanjutan. Setelah membahas kebiasaan yang melemahkan tubuh dan risiko solusi instan, pertanyaan yang paling sering saya dengar adalah, "Dok, kalau begitu, apa yang sebaiknya saya lakukan sekarang?" Di titik inilah banyak pasien merasa lega, karena jawabannya sering lebih sederhana dari yang mereka bayangkan. Saya ingin kembali ke cerita Pak Surya. Setelah kami berbincang panjang, beliau tidak saya arahkan ke obat khusus. Kami justru mulai dari fondasi kesehatan. Yang pertama adalah memperbaiki pola tidur. Tidur lebih teratur, mengurangi kebiasaan begadang, dan menciptakan suasana kamar yang tenang. Dalam berbagai sumber kesehatan dunia, tidur berkualitas berperan besar dalam menjaga keseimbangan hormon, sistem saraf, dan proses pemulihan tubuh. Langkah berikutnya adalah menggerakkan tubuh secara rutin. Tidak harus olahraga berat. Jalan kaki santai 30 menit, peregangan pagi, atau aktivitas rumah yang membuat tubuh aktif sudah cukup membantu melancarkan aliran darah. Banyak studi menunjukkan bahwa aktivitas ringan yang konsisten lebih bermanfaat bagi lansia dibanding olahraga berat yang jarang dilakukan. Pola makan juga menjadi fokus penting. Saya menyarankan perubahan kecil tapi konsisten. Mengurangi gula, minuman manis, dan gorengan. Memperbanyak protein dari ikan, telur, dan kacang-kacangan, menambah sayur hijau dan buah. Nutrisi yang baik membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan mendukung fungsi hormon secara alami. Hal yang sering memberikan dampak besar namun jarang disadari adalah pengelolaan stres. Banyak pasien mulai membaik setelah belajar menurunkan beban pikiran, berbicara dengan pasangan, tidak memendam rasa cemas, dan memberi waktu untuk diri sendiri. Dalam ilmu kesehatan, kondisi mental yang lebih tenang membantu sistem syaraf bekerja seimbang, sehingga respon tubuh menjadi lebih baik. Jika setelah perubahan gaya hidup masih ada keluhan, pemeriksaan medis menjadi langkah bijak. Pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan hormon membantu memastikan tidak ada masalah tersembunyi. Pendekatan ini jauh lebih aman dibanding mencoba berbagai produk tanpa pengawasan. Yang terpenting, tujuan dari semua langkah ini bukan untuk kembali seperti usia muda. Tujuannya adalah menjaga kualitas hidup di usia sekarang, agar tubuh terasa lebih bertenaga, pikiran lebih tenang, dan hubungan dengan pasangan tetap harmonis. Banyak pasien saya merasa lebih percaya diri bukan karena tubuhnya sempurna, tapi karena mereka kembali memahami dan merawat tubuhnya dengan cara yang tepat. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Di usia 55 tahun ke atas, tubuh memang berubah. Tapi bukan berarti kualitas hidup harus menurun. Dengan pola hidup yang tepat dan langkah yang aman, kita masih bisa menjaga kenyamanan, kepercayaan diri, dan keharmonisan bersama pasangan. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan simpan sendiri. Silakan bagikan ke grup WhatsApp keluarga, sahabat, atau teman seusia Anda. Bisa jadi ada seseorang yang sedang bingung dan membutuhkan informasi seperti ini. Tuliskan kota asal Anda di kolom komentar dan ceritakan pengalaman atau pertanyaan yang ingin Anda bahas. Saya membaca komentar Anda dan akan berusaha menjawabnya di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel Lansia Sehat Abadi terus menghadirkan edukasi kesehatan yang jujur, aman, dan mudah dipahami untuk orang tua Indonesia. Ingat, kesehatan adalah aset terpenting di usia matang. Rawat tubuh hari ini agar hari esok tetap berkualitas. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda selalu sehat dan diberkahi.